Di materi kali ini kita ngebahas salah satu sifat dari analisis algoritma, yakni transform and concur. Ini adalah salah satu sifat lain dari beberapa sifat lainnya, yakni ada brute force, di mana algoritma melaksanakan segala cara untuk menyelesaikan masalahnya. Ada juga divide and conquer, di mana masalah akan dibagi menjadi beberapa bagian, ataupun decrease and conquer, ya. Ukuran masalahnya diperkecil sehingga bisa diselesaikan dengan mudah. Nah, kalau sifat transform and conquer ini, masalahnya itu diubah bentuknya ke bentuk yang lebih mudah untuk diselesaikan. Lalu nanti akan dipakai cara yang paling efisien untuk menyelesaikannya. Nah, ada beberapa perbedaan dari dua sifat algoritma ini, yakni yang transform sama yang divide. Tapi perbedaannya mencolok di beberapa bagian, ya. Kalau yang transform, perbedaannya itu perubahan masalah ini ke bentuk yang lebih terstruktur, yang lebih mudah untuk dikerjain. Nah, kalau yang divide, masalahnya dibagi-bagi. Kemudian di yang transform, masalahnya itu diselesaikan ke masalah yang sudah diubah tadi. Sedangkan kalau yang divide, masalahnya diselesaikan dengan salah satu caranya adalah secara rekursif, yakni ada metode yang dipanggil di dalam body method itu sendiri. Jadi pada intinya kalau yang transform, ada transformasi atau perubahan bentuk, baik itu masalahnya. Sedangkan yang divide, perbedaannya ada di pembagian masalah. Nah, ada 3 jenis transform and concur, ya. Ada jenis pertama, instant simplification, di mana masalahnya diubah ke bentuk yang lebih sederhana, yang lebih simple. Makanya kata dasarnya di sini simple, ya. Jenis kedua, representation change, di mana struktur datanya itu diubah. Jenis ketiga, problem reduction, masalahnya diubah ke bentuk lain yang sudah diketahui gimana cara menyelesaikannya. Nah, kita mulai dari jenis yang pertama. Analoginya adalah ketika kita menjadi asisten dosen misalnya. Lalu para mahasiswa lagi ngerjain ujian akhir dan lembar jawabnya dikumpul ke kalian. Nah, secara default mungkin ngumpulinnya itu secara acak. Mana mahasiswa yang selesai pertama, nanti ngumpulin ke atas meja, mahasiswa berikutnya ditumpuk di atasnya, dan seterusnya sampai semua mahasiswa selesai. Nah, kalau kita punya instant simplification sebagai sifat untuk menyelesaikan masalah ini, misalnya gimana caranya nyari mana mahasiswa tertentu, ya misalnya dia ketahuan nyontek, terus kita mau cari tahu mana lembar jawabannya supaya kita tandain gitu. Nah, sebaiknya berkas lembar jawaban tadi disusun atau diurutkan berdasarkan NIM. Jadi ketimbang mahasiswa ngumpulin mana yang selesai duluan, ngumpulin, tumpuk, lalu yang berikutnya numpuk, mendingan setelah waktunya habis kita panggil mahasiswa berdasarkan NIM-nya atau berdasarkan daftar kehadiran. Jadi kita tahu urutan dari siapa ngumpulin lembar jawaban yang mana supaya gampang buat nemuinnya. Kalau di masalah algoritma, contoh simulasi yang paling mudah itu adalah ketika kita mau mencari apakah suatu array elemennya unik, ya. Misalnya saya punya deret 5, 2, 8, 3, sama 5. Saya ingin tahu nih apakah array ini unik nggak elemennya. Jelas di sini nggak unik, ya, ada 2 angka 5 di dalam array. Nah, kalau kita selesaikan secara brute force, berarti yang kita lakukan pertama ngecek dulu indeks ke 0 sama indeks 1 kembar nggak, ya. Kalau nggak, kita cek indeks ke 0 sama indeks kedua, cek lagi indeks ke 0 sama ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau ketemu ada kembaran, berarti array ini elemennya tidak unik, ya.
Nah, dengan cara seperti ini kompleksitasnya big O n kuadrat. Karena ada perulangan di dalam perulangan ya. Perulangan pertama adalah kita ngecek dari indeks ke 0, indeks ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Perulangan kedua, di setiap pengecekan tadi kita harus cek elemen-elemen lain ya. Indeks ke 0 kita cek dengan indeks 1, 2, 3, 4. Indeks ke 1 kita cek dengan indeks kedua, 3, 4, dan seterusnya. Jadi kompleksitasnya secara worst case adalah big O n kuadrat. Nah, kalau kita selesaikan dengan sifat algoritma yang transform and conquer, biasanya algoritma akan lakukan pengurutan array karena itu bentuk dari transformnya. Nah, jadi misalnya saya punya angka tadi 5, 2, 8, 3 sama 5. Kita urutkan dulu, mungkin pakai merge sort atau algoritma sorting lain. Jadi array-nya 2, 3, 5, 5, 8. Kemudian kita cek elemen yang berdampingan. Satu kali perulangan aja. 0 sama 1 kita cek, 1 sama 2, 2 sama 3, dan seterusnya. Ini hanya butuh satu kali perulangan atau kompleksitasnya big O n. Sedangkan proses pengurutan, misalnya kalau kita pakai merge sort, berarti kompleksitasnya n log n. Nah, total kompleksitasnya karena keduanya berjalan sekuensial, berarti kompleksitasnya secara worst case adalah big O n log n. Contoh lain, misalnya kita mau menghitung mode atau modus ya. Dalam statistik, mode atau modus ini adalah angka yang paling sering muncul. Misalnya saya punya deret 2, 6, 7, 8, dan seterusnya. Mana angka yang sering muncul? Kalau secara kasat mata kita lihat angka 6 ya. Ini ada muncul sekali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Dia paling sering banyak muncul. Kalau secara brute force, kita pakai cara yang sama ya. Jadi dari indeks 0 kita cek dengan indeks 1, 2, 3, 4. Kita cari mana yang kembaran sama indeks 0. Ternyata kembarannya di indeks akhir. Lanjut kita cek indeks 1. Cari mana yang kembarannya dengan indeks 1. Ternyata ada 3 kembaran. Lalu indeks 2, cari lagi mana yang kembar. Nggak ada. Indeks ketiga nggak ada. Indeks keempat ada. Kelima nggak ada. Nah, kalau seperti ini berarti ada 2 perulangan ya. Satu perulangan di dalam perulangan. Perulangan pertama kita urutkan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Perulangan keduanya adalah ketika di setiap perulangan tadi kita harus ngecek setiap elemen lain. Maka kompleksitasnya big O n kuadrat secara worst case. Kalau kita selesaikan dengan algoritma yang punya sifat transform and conquer, langkahnya sama dengan sebelumnya. Kita urutkan array-nya. Jadi dari 2, 6, 7, 8, dan seterusnya kita urut menjadi 1, 2, 2, 3, 6, 6, 6, 6, dan seterusnya. Baru kita hitung kemunculan elemen yang berdampingan. Satu kali perulangan aja ya. Dari 1, 0, indeks 0, 1, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Cukup satu kali perulangan. Maka kompleksitasnya sama ya. Big O n log n. Kelihatan dengan transform and conquer, growth rate dari penyelesaian masalah ini dari algoritmanya lebih baik. Nah, kita lihat contoh atau jenis yang kedua ya, dari representation change. Misalnya kalian punya gudang di rumah yang dipakai buat nyimpen berbagai barang ya. Mungkin mainan-mainan kalian, terus alat kebersihan emak,
atau alat pertukangan dari milik Bapak ya, disimpan di gudang. Nah, dengan representation change kita ubah ini menjadi lebih terstruktur penyimpanannya. Jadi mungkin barang-barang berat, alat tukang itu di bawah biar tidak bahaya. Mainan boleh di tengah atau di atas dan seterusnya. Kita simpan ke dalam wadah. Bagi yang sering dipakai kita simpan ke wadah yang tutupnya kebuka. Kalau yang jarang dipakai kita tutup wadahnya. Nah, kalau di algoritma, contoh paling sederhana, algoritma yang menerapkan representation change tadi, misalnya masalahnya adalah kita mau cari angka yang paling besar, find max. Misalnya saya punya deret 1, 3, 4, 5, 10. Nah, kalau secara brute force yang kita cari, yang kita lakukan adalah dari indeks ke 0, kita ingat ini sebagai angka tertinggi ya, karena kita belum cek angka-angka yang lain. Lalu kita cek indeks 1, ternyata angkanya lebih besar. Kita lupakan yang 1, ingat yang 3. Kita cek indeks kedua, kita lupakan yang 3 karena dia lebih besar, dan seterusnya. Nah, ini pasti kompleksitasnya secara worst case big O n. Karena kalau misalnya angka tertingginya itu di urutan paling terakhir, ya berarti kita harus menelusuri semua elemen ya. Nah, kalau kita pakai sifat yang representation change dengan transform and conquer, kita bisa pakai algoritma max heap. Max heap ini adalah suatu pohon. Ya, pohonnya bentuknya seperti ini. Di mana pohon itu ada tersusun dari lingkaran, kemudian ada garis di bawah setiap lingkaran, yang garisnya itu ke lingkaran yang lain. Nah, jika suatu node punya 2 node di bawahnya, itu artinya node tersebut adalah parent, dan node yang ada di bawahnya adalah child-nya, orang tua dan anaknya. Ini ibaratnya kayak node paling atas itu mungkin kakek kita, node di bawahnya ada ayah atau tante, ayah dan tante, ayah dan om ya, dan di bawahnya lagi kalian sama abang atau adik. Jadi ada parent, ada child. Nah, max heap ini punya aturan di mana setiap node itu punya angka, ada 1, 3, 4, 5, 10, yang nilainya untuk parent harus selalu lebih besar dari child. Jadi di sini node-nya belum, tree-nya belum max heap ya, karena belum memenuhi aturan itu. Ini anaknya ada angka 3 sama 4. Parent-nya 1, nah, belum memenuhi. Nah, gimana caranya kita bikin max heap dari array ini ya? Karena kita mau mencari nilai tertinggi. Nah, kita mulai dari indeks 0, dia harus jadi kakek, si kakek. Lalu indeks 1 dan 2 itu jadi anak dari kakek. Indeks ketiga dan 4 anak dari kakek tapi anak yang paling kiri ya. Jadi 5 sama 10 di sini. Nah, ini belum memenuhi aturan parent lebih besar dari child ya. Yang harus dilakukan adalah heapify. Heapify itu adalah pertukaran posisi node yang dilakukan dari last non-leaf node. Last non-leaf node ini adalah cicit atau cucu yang nggak punya anak lagi ya. 5 sama 10 ini belum punya anak. Berarti 5 sama 10 adalah last non-leaf node. Lalu kita cari mana last non-leaf node yang angkanya paling besar. Antara 5 sama 10, yang paling besar kan 10 ya. Kita tukar 10 sama 3. Tukeran. Ini namanya heapify. Nanti posisinya jadi seperti ini, 10, 3, 5-nya tetap, 1 tetap, 4 tetap. 10 sama 3 tukeran. Lalu kita heapify lagi, tapi menuju ke root ya. Menuju ke parent paling atas. 10 ke 1. Karena tadi aturannya parent nilainya harus lebih besar dari child. Jadi 10 tukeran sama 1. Sehingga node-nya jadi, atau tree-nya jadi 10, 1, 5, 3, 4. Lalu heapify lagi dari last non-leaf node. 5 sama 3, paling besar 5, tukeran sama 1.
Jadi posisinya seperti ini. Kita Heapify lagi sampai ke root. Tapi kan kali ini parent-nya udah lebih besar nih dari child. Nah, Heapify-nya selesai. Tidak perlu ada pertukaran. Nah, di max heap, node yang paling atas atau kakek itu pasti adalah angka yang paling besar. Artinya, max dari array tersebut sudah ketahuan. 10. Nah, berapa kompleksitasnya? Kompleksitasnya adalah proses Heapify. Jadi, pembuatan dari max heap ini kompleksitasnya n log n. Nah, ini jenis yang ketiga, problem reduction. Analoginya, misalnya kalian kerja di suatu perusahaan, lalu disuruh menyusun kursi untuk persiapan rapat. Nah, ada direksi-direksi yang akan duduk di kursi itu. Dan isunya, setiap orang di direksi itu punya musuh, punya juga lawan. Jadi kalian harus hati-hati menyusun kursi. Nah, lebih mudah dengan membentuk graf. Mana yang suka sama siapa, mana yang temenan sama siapa, mana yang gak suka dengan siapa, untuk nentuin susunan kursi. Ini namanya problem reduction, yang awalnya kita harus menyusun, masalahnya berubah menjadi masalah yang lain, yakni berbentuk graf. Contoh di kehidupan sehari-hari ya. Mungkin kalian biasanya terbang naik pesawat mau ke suatu kota. Jadi Indonesia ini kan kalau biasanya mau ke suatu kota kayak Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, kita harus transit dulu ke Jakarta, baru bisa ke sana. Nggak bisa langsung gitu ya. Nah, misalnya kita mau tahu dari suatu kota, misalnya Pontianak ke kota lain ya, ada berapa rute transit dengan panjang 2 atau 2 kali penerbangan. Jadi misalnya kita punya graf seperti ini. Dari kota A, Pontianak misal, ke kota B, entah kota apa itu, ada berapa rute transitnya ya. Kalau grafnya simple seperti ini, kita langsung bisa tahu bahwa ada 2 rute ya. A ke C ke B, dan A ke D ke B. Nah, kalau di komputasi, ini bisa kita lakukan problem reduction. Karena mengkomputasi graf itu sulit ya. Kita bisa ubah ke dalam suatu tabel. Jadi di sini ada kepala kolom sama kepala baris. Masing-masing adalah kota. Kota A, B, C, dan D. Kalau ada rute dari suatu kota ke kota lain, kita kasih angka 1, kalau nggak ada 0. Dari A ke C ada A ke C, A ke B nggak ada, A ke B nggak ada. Kita dapat data di tabel ini. Nah, data ini kita bisa bentuk ke dalam matriks. Kita sebut saja matriks A. Posisi setiap elemen dalam matriks kita samain dengan tabel ya. Nah, untuk tahu berapa rute yang transitnya 2 kali atau penerbangannya 2 kali untuk 1 kali transit, kita bisa hitung dengan matriks itu dikalikan dengan dirinya sendiri atau A pangkat 2. Kita dapat hasilnya ini. Kalau kita cocokin nih, dari kota A ke B ada berapa rute? Ada 2 ya. Karena jawabannya itu ada di baris 0 kolom 1. Di sini baris 0 kolom 1. Ada 2 rute. Solusi lain untuk problem reduction itu contohnya misalnya kita mau ngambil KRS. Kita bisa pakai solusi linear programming. Maksudnya gimana? Nah, misalnya semester depan seorang mahasiswa mau ngambil mata kuliah tapi dia cuma maksimal hanya bisa 18 SKS. Lalu ada 3 kategori mata kuliah ya. Ada wajib, pilihan, sama umum. Umum itu kayak matematika, agama, mata kuliah yang tidak spesifik, informatika misal. Dan setiap jenis mata kuliah itu ada bobotnya. Ada bobotnya 4, 3,5 sama 3.
wajibnya 4, pilihan 3,5, dan umum 3. Nah, aturan lain, SKS mata kuliah wajib itu tidak boleh lebih dari yang pilihan. Dan kalau mau ngambil mata kuliah umum maksimal hanya 3. Duh, gimana nih ngesainnya gitu ya? Tentukan banyaknya mata kuliah yang sebaiknya diambil. Nah, kita bisa gunakan linear programming ya, bukan kita masukin kode gitu ya, tapi bisa kita melakukan pemikiran seperti layaknya programmer. Jadi kita deklarasikan suatu variabel x, y, sama z yang harus kita tentukan buat tahu banyak mata kuliah yang diambil ya. Kita harus tahu berapa SKS untuk wajib, berapa SKS untuk pilihan, dan berapa SKS untuk umum. Lalu tentukan fungsi objektifnya, apa yang mau kita tuju. Kita mau tuju banyak mata kuliah yang diambil dengan bobot yang sesuai ya. Bobot untuk mata kuliah wajib ada 4, jadi 4x. Yang pilihan 3,5. Yang umum 3. Jadi 4x tambah 3,5 y tambah 3z. Lalu tentukan constraint-nya atau batasannya. X tambah y tambah z itu maksimal 18 SKS ya. Nilai mata kuliah wajib itu tidak boleh lebih dari yang pilihan. Mata kuliah umum tidak boleh lebih dari 3. Dan semua mata kuliah ini, semua jenis mata kuliah ini harus diambil semua. Nah, setelah kita masukin nilainya, kita dapat wajibnya seharusnya 7 SKS, pilihannya 8, dan umumnya 3. Jadi kalau kita selesaikan secara linear programming. Kalau secara brute force mungkin kita ambil aja nih X-nya 3, Y-nya 3, lalu kita coba optimal nggak. Kita coba lagi X-nya 4, Y-nya 4, dan seterusnya optimal nggak. Kita coba salah satu, nah itu kalau brute force. Nah, untuk bisa ngebedain antara satu jenis transform dan concur dengan yang lain, itu adalah dengan menjawab pertanyaan ini ya. Kalau inputnya jadi lebih mudah untuk dikelola, diproses, itu berarti kita ketemu dengan sifat yang instant simplification. Kalau ternyata struktur datanya berubah, berarti itu adalah jenis yang representation change. Kalau masalahnya ganti, jadi masalah yang beda, struktur datanya tetap, atau bahkan struktur datanya pun juga berubah karena masalahnya berubah, itu bisa jadi sifatnya yang problem reduction. Oke, itu materi transform learning.